Perkenalkan, nama saya Indah Sri Wilujeng. Saya guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Salah satu sekolah favorit di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ini banyak melahirkan generasi-generasi tangguh, berprestasi, berpribadi susila, peduli lingkungan dan budaya. 15 tahun menjadi bagian dari SMP Negeri 2 Pare membuat saya bangga karena saya dapat menuangkan kreasi, inovasi, dan aspirasi bagi dunia pendidikan. Hingga pada awal tahun 2020, saat dunia diguncang dengan pandemi COVID-19, tak terkecuali dengan dunia pendidikan. Secara tiba-tiba pembelajaran dilakukan dengan moda daring atau pembelajaran jarak jauh. Saya pun berusaha untuk mengisi keseharian siswa saya saat belajar di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, namun tetap dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, seperti menyusun teks prosedur membuat masker kain, membuat karya puisi bersama bertema pandemi menggunakan aplikasi WhatsApp audio, atau membaca puisi pandemi dengan karya sendiri dalam bentuk video. Semesta yang mungkin juga lelah dengan semua ini. Kemudian Kemdikbud memberlakukan kurikulum darurat COVID atau kurikulum dalam kondisi khusus. Bersama dengan teman-teman sejawat, kami pun berusaha kembali untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh siswa dengan Learning Management System atau LMS yang menggunakan platform Microsoft Teams. Awal tahun 2021, kendala pun muncul dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Banyak siswa yang kurang paham dengan materi apabila diajarkan secara daring atau jarak jauh. Siswa pun juga banyak yang merasa bosan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Saya pun berusaha berinovasi dengan membuat modul interaktif menggunakan web liveworksheets.com. Modul interaktif tersebut saya buat untuk materi menulis teks pidato persuasif. Hal tersebut saya lakukan karena saat pembelajaran jarak jauh, siswa selalu mengcopy teks dari internet, kemudian mengirimkannya kepada saya. Saya anggap itu sebagai sebuah learning loss, karena proses menulis siswa tidak ada, tahapan-tahapan menulis tidak dilalui oleh siswa, dan siswa hanya mengcopy teks dari internet secara utuh lalu mengirimkannya kepada guru. Dengan modul yang saya berikan, di situ terdapat puzzle peta konsep menulis pidato persuasif, contoh pidato persuasif, video struktur teks dan aspek kebahasaan teks pidato persuasif, serta tahap-tahap menulis pidato persuasif mulai dari tahap awal atau bagian pembuka, bagian isi pidato, dan bagian akhir pidato persuasif, sehingga siswa benar-benar berpraktik menulis pidato persuasif sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Memasuki tahun pelajaran 2021-2022, pembelajaran tatap muka sudah boleh dilakukan tetapi dalam kondisi terbatas. Itu artinya saya tidak dapat bertemu tatap muka langsung di sekolah dengan siswa di semua kelas yang saya ampuh dalam 1 minggu. Pembelajaran blended learning pun saya terapkan. Saya mengajar tatap muka untuk kelas yang terjadwal tatap muka, dan saya melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan meeting di Microsoft Teams untuk kelas yang terjadwal pembelajaran jarak jauh. Saya menerapkan modul interaktif untuk 2 jenis pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT maupun pembelajaran jarak jauh atau PJJ agar siswa saya mendapat pelayanan yang sama.
Saya menjelaskan cara penggunaan modul interaktif menulis pidato persuasif yang berisi tahapan demi tahapan menulis pidato persuasif. Modul interaktif tersebut sangat membantu siswa saya dalam menulis pidato persuasif. Siswa menjadi paham cara menulis pidato persuasif tahap demi tahap, tidak hanya dengan mengcopy teks pidato persuasif yang sudah jadi di internet lalu mengirimkannya kepada guru. Ya. Pertama, kegiatan belajar kalian yang pertama adalah menulis pembukaan. Ya. Pandemi COVID-19 dari segi ekonomi, kira-kira apa saja anak-anak dampaknya? Sapaan hormat dan ucapan rasa syukur. Selanjutnya, lanjutkan dengan setelah kamu punya gambaran tentang itu, silakan menuliskannya di lembar jawaban yang tersedia di bawah panduan menulis ini. Bagian isi dan penutup. Bagian penutup terdiri atas apa saja? Harapan. Harapan itu adalah apa yang kalian minta. Sebagai evaluasi, saya pun menanyakan kepada siswa saya bagaimana pendapat mereka setelah mengikuti pembelajaran. Berikut pendapatnya. Saya sangat suka dengan modul interaktif ini. Karena apa? Karena dengan modul interaktif ini siswa dituntut untuk lebih berinteraksi dengan guru melalui modul interaktif ini. Selain itu, di modul interaktif ini juga terdapat peta konsep yang akan memudahkan siswa untuk memahami tentang materi yang akan disampaikan. Karena di situ sudah ada semuanya. Jadi siswa dituntut untuk bisa aktif dalam pembelajaran. Harapan saya akan terus menggunakan modul interaktif ini dalam pembelajaran menulis pidato persuasif pada tahun-tahun berikutnya, dan saya akan berusaha untuk membuat modul interaktif untuk materi-materi yang lainnya supaya lebih memahamkan siswa terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Saya menyadari mengatasi learning loss tidak sesederhana yang saya bayangkan. Akan tetapi, apabila diawali bergerak dengan hati, saya harap saya dapat ikut memulihkan pendidikan. Saya Indah Sri Wilujeng, selamat Hari Guru Nasional 2021. Bravo Pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.